warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di channel Si Abah. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf dari Prodi Manajemen. Di sini kami akan membawakan diskusi tentang apakah konsumtif itu buruk, lalu mengapa. Perkenalkan, saya Aulia Gita Lestari dan di sini di samping saya ada Abah Abdi Lasani dan rekan saya Nur Satrio Wibowo. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Abah, pertanyaan pertama, menurut Abah, bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku konsumtif kita? Dan yang kedua yaitu menurut Abah, perilaku konsumtif ini dapat dikatakan sebagai perilaku yang buruk atau tidak? Oke, pertama bagaimana media sosial itu mempengaruhi konsumtif atau tidak. Ya. Yang kedua bagaimana perilaku konsumtif itu negatif atau positif. Oke. Ya berarti kita harus tahu dulu yang namanya konsumtif itu apa, ya kan? Terus perilaku yang konsumtif itu apa? Udah kita. Kalau menurut kamu konsumtif itu apa? Perilaku seseorang, kebiasaan seseorang itu membeli barang tuh tanpa mikirin ke depannya kita butuh atau enggak, cuman ngelihat sebatas lewat FYP aja gitu, kayak lucu nih beli gitu. Ya. Berarti hanya keinginan aja, tapi terdorong menjadi kebutuhan. Tanpa memikirkan ke depannya ini kita cocok nggak ya? Kayak contohnya baju tuh di live kan di orang dipakai kayak cocok nih, bagus di body dia, tapi pas nanti kita beli kayak ternyata nggak cocok ya di kita gitu. Jadi nantinya nggak kepake pastinya. Oke. Kayak gitu. Apa itu, Satrio? Menurut saya konsumtif itu perilaku yang biasa orang hidup biasa membeli barang gitu lah, kayak mereka membeli barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sendiri gitu, kayak sandang, pangan, papan. Apa salahnya? Menurut saya kalau misalkan tanpa memperhatikan sandang, pangan, papan itu akan membuat individunya itu jadi kayak keuangannya tuh boros. Sebenarnya konsumsi itu kalau memang jadi masalah adalah karena kebutuhan itu dipenuhi tanpa nimbang kemampuan. Itu intinya. Kamu pengen ini, pengen itu, duitnya ada ya nggak ada masalah. Biarpun begitu habis beli kemudian dibuang juga, itu serong bahwa ada duitnya. Ya toh? Yang jadi persoalan adalah karena duitnya nggak ada tapi pengen ini, pengen itu. Akibatnya kemudian jadi memaksakan diri. Padahal barang itu sendiri nggak terlalu penting-penting amat. Itu yang jadi masalah kan. Iya, jadi inti masalahnya adalah oleh karena kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk membeli suatu produk yang kita anggap begini dan begitu, dan seolah-olah itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, ya kan? Padahal tidak begitu keadaannya kalau kita lihat realitasnya. Lalu sebenarnya apa peran dari media sosial sehingga menciptakan suatu keinginan yang mendesak untuk memiliki suatu barang? Kalau menurut Aulia apa perannya, apa pengaruhnya media sosial? Ya itu sih kadang gabut sih? Gabut tuh kayak bosen, kayak nggak ada kegiatan nih, bosen mau ngapain. Terus scroll TikTok pada FYP live jualan gitu kan bang, kayak join, kayak tiba-tiba tertarik gitu ingin beli barangnya. Kadang ditaruh di keranjang dulu sampai penuh tuh keranjang, nggak dibeli-beli. Terus kalinya kayak kebeli nih, kayak udah sampai rumah kayak jadi di TikTok cuma masukin keranjang dong, dibeli gitu. Iya, kadang mikir lagi kayak duitnya belum cukup nih, terus kadang ya udah cukup kebeli gitu, udah sampai rumah nggak kepake, nggak cocok ternyata di kita. Gitu. Apa media sosial itu perannya? Mungkin menurut saya tuh peran media sosial dalam konsumtif ini membukakan kebutuhan orang gitu, jadi kayak peran sosial media di sini tuh kayak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi orang gitu.
Media sosial sebenarnya kalau kita lihat dari tampilan-tampilan baik di TikTok maupun di YouTube maupun di Facebook, itu kan seolah-olah yang tampil di sana itu adalah sesuatu yang apa, yang wah ya. Kemungkinannya itu nanti akan bergengsi kalau punya. Kayak FOMO juga ikut-ikutan. Bisa juga karena orangnya sendiri memang dasarnya FOMO. Orangnya sendiri pengen trendy, tapi apa daya kemampuan tak sampai. Iya kan? Ngelihat duitnya dulu. Iya, kalau duitnya banyak mah nggak ada masalah. Anda ngejar-ngejar tren juga kalau memang duitnya ada mah no problem. Kan yang jadi persoalan kalau misalnya pengen ini pengen itu tapi duitnya nggak ada, ya kan? Nah, apa peran media sosial di situ? Di situ media sosial mempertunjukkan atau membujuk-bujuk supaya orang kelihatannya apa dengan memiliki suatu produk menjadi bernilai lebih. Apalagi kalau bukan hanya media sosial, televisi, film dan sebagainya juga kan mendorong itu. Kan jarang sekali film yang menceritakan tentang kehidupan orang melarat. Iya. Jarang orang mau nonton, ngapain gua aja susah nonton film kalau susah lagi. Tambah susah aja. Kan pasti di dalam film itu baik film nasional maupun film barat kan rumahnya mewah. Ya kan, mobilnya mokilan. Terus kemudian pakaiannya keren-keren, ya kan, semuanya serba style, pokoknya kelihatan itu sehingga kemudian jadi keinginan kita untuk bisa menjadi seperti itu, ya kan, pengen bajunya yang kelihatan mewah, pengen tampil seleb gitu kan, seleb apa salep sih? Seleb. Ya orang jadi pengen tampil seleb karena apa? Karena melihat tontonan seperti itu, ditambah lagi media sosial seperti TikTok. Kalau saya lihat mah itu kan banyak kan gadis-gadis seumuran kamu itu ya pada gaya-gaya, pada keren-keren gitu ya. Mana ada itu ditampilkan yang apa namanya yang kelihatannya sederhana. Paling ada juga itu satu dua aja kayak Rumsah gadis Badui. Nah, itu kan sederhana sekali. Tapi kan dia justru punya misi. Apa misinya? Misinya adalah memajukan dia punya apa daerah supaya orang pada berkunjung ke sana. Itu malah saya salut, itu bagus itu. Pakaiannya kan paling itu aja setiap hari ya, baju biru, kain hitam kan itu aja tiap hari ya. Jarang sekali dia pakai baju-baju seperti kamu, jarang deh. Apalagi seperti Deo, jarang ya. Kebanyakan kan mereka tuh hanya pakai itu aja, baju kebaya biru, ya kan, nggak ada kemewahan di situ. Bahkan yang ditampilkan adalah dia sedang ada di kali gitu kan, ya kan. Tapi kan orang jarang orang jadi kepengen seperti itu. Paling orang jadi kepengen datang untuk melihat bagaimana keindahan Baduy itu aja, bukan ingin tampil seperti Rumsah atau seperti Sarti. Sekali lihatin nggak Sarti gadis Baduy atau Rumsah gadis Baduy? Pernah sih pas waktu lagi ngehitsnya banget tuh lewat FYP mulu. Emang sekarang udah nggak hit lagi? Udah jarang lewat FYP. Jarang lihat. Ya, saya sekarang udah jarang. Dulu mah sering, hampir tiap hari dia mulu. Tiap saat. Saya selalu ini nggak like bukan karena saya apa namanya terpesona, anak-anaknya udah cantik-cantik, ini sudah banyak yang cantik. Ngapain saya terpesona? Tapi saya mendukung dia bahwa dia itu sedang memajukan atau sedang mempromosikan daerahnya. Gitu. Jadi dengan demikian kembali kepada pembicaraan pokok bahwa ketika konsumtif itu kita lakukan tanpa memperhitungkan kita punya apa budget, perhitungan kita punya kondisi keuangan, itu jelas menjadi negatif. Karena ya kemungkinan besarnya untuk bisa memenuhi itu, apalagi didorong oleh FOMO, maka kita jadi memaksakan diri. Konsum itu artinya menggunakan. Makanya konsumen itu sebenarnya sering diartikan sebagai konsumen akhir, pengguna akhir. Seperti saya bilang di kelas, kamu mahasiswa adalah pengguna akhir dari UNIS. Apa jasa yang dijual UNIS, kamu adalah penggunanya, karena kamu yang jadi mahasiswa gitu ya. Dengan demikian seorang konsumen itu akan bisa kita pengaruhi ya
untuk segera menciptakan yang tadinya hanya keinginan menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Disitulah lahir suatu sifat konsumerisme, sifat konsumtif, artinya ingin segera memiliki, padahal itu tidak seimbang dengan kemampuan finansial yang ada pada saat itu. Ya kan, seperti kita bicarakan dulu bahwa seringkali hal tersebut gara-gara ingin menggunakan sesuatu yang dianggap sebagai mendatangkan keren, mendatangkan wah, kita memaksakan diri, ya, maka seringkali akibatnya menjadi kurang bagus. Ya, katakanlah kita pengen baju baru tapi duit lagi nggak punya, ya kan, minta sama orang tua bilang nih tanggung bulan nih tanggal berapa nih, kamu minta yang enggak aja gitu kan. Iya. Bukannya dikasih malah diomelin kan gitu kan. Paket mulu beli ya kan. Tanpa kamu perhitungkan kondisi keuangan. Nah, tentu itu menjadi ada dorongan untuk memenuhi dengan cara yang tidak biasa. Dari orang tua tidak bisa diharapkan, maka mulailah kamu ngitung bagaimana caranya untuk tetap mendapatkan barang itu yang kamu inginkan, sehingga caranya menjadi di luar hal yang wajar. Misalnya apa? Ya katakanlah jadi membohongi orang, jadi ngutang, ya kan, bisa jadi kemudian gara-gara itu ya ada niat jahat kriminal, kamu pakai duit orang, ya kan. Banyaknya anak-anak sekarang ini kan pakai uang SPP itu gara-gara konsumtif, gara-gara FOMO, ya kan, gara-gara pengen ini pengen itu, tapi nungguin duit dari orang tua nggak cukup. Wah, ini dikasih kepercayaan sama orang tua untuk bayaran, ya, kemudian kamu ambil, kamu pakai. Akhirnya ketika tiba waktunya catatan administrasi dari universitas, si A, si B, si C, si D itu masih merah, tidak boleh ikut ujian. Karena apa? Karena belum bayaran. Tagih sama orang tua, bukan tiap bulan saya bayar, kan tiap semester saya bayar, kok bisa sih ada tagihan begitu banyak? Dengan malu-malu atau malah mungkin sambil nangis-nangis, maaf Pak, maaf Bu, besok ulang lagi sama aja bohong. Mas semester depan begitu lagi. Ya, pernah nggak kamu pakai uang SPP? Enggak sih Bang. Enggak, benar. Soalnya kalau bayaran tuh rekening itu langsung di WA ke kakak saya yang transfer gitu. Oh, kamu di mana kakak? Enggak, mama soalnya nggak ngerti main HP. Oke. Nih, cowok nih biasanya Badung nih. Oh, nggak pernah. Enggak. Saya mah Nggak pernah enggak. Maksud saya nggak pernah pakai uang pembayaran uang kuliah gitu. Kalau anak saya bukannya uang SPP, cicilan motor. Parah. Cicilan motor nggak dibayar-bayar, tiba-tiba datang pengen diambil motor. Lah, bukan bayar setiap bulan bayar, saya bilang. Enggak, ini bapak buktinya nunggak sekian, masa Allah, kan saya bayar terusnya. Gara-gara anak kadang-kadang ya mungkin juga karena FOMO, mungkin juga karena pengen punya itu yang disebut konsumtif, pengen beli barang tapi keuangan tidak mendukung, akibatnya ada sesuatu, ya itu aja dulu yang dipakai. Yang penting saat ini bisa barang itu saya gunakan, entah mau beli apa, beli baju baru kah, atau beli HP baru kah, beli casing baru kah, ya tadi juga kan gitu, saya oleh kita. Iya benar. Bukan kamu tadi yang Salwa. tadi, iya Salwa, kan bisa aja beli casing dia. Casing kan nggak perlu amat ya kan, kapan-kapan aja kan. Tapi karena dia merasa bahwa itu harus diganti, malu sama temennya casingnya itu aja, gitu, akhirnya dia paksakan. Jadi kembali kepada pertanyaan semula, apakah konsumtif itu suatu hal yang negatif atau positif? Ya tergantung. Bagi orang yang nggak mampu ya negatif lah. Tapi bagi orang yang memang punya duit, no problem. Malah itu akan menguntungkan pedagang. Beli barang terus menerus tanpa bodo amat itu barang mau dipakai atau enggak, kan yang penting udah saya dibeli kan ya. Menguntungkan pedagang, malah positifnya bagi pedagang. Bagi yang bersangkutan dengan sikap konsumtif jadi kebiasaan, tanpa kontrol melakukan pengeluaran,
ya, tanpa lihat dulu kondisi keuangan. Sifat seperti ini akan berlanjut ini, konsumtif seperti ini nih. Udah kita nanti kalau misalnya udah bersuami karena sifatnya konsumtif, nanti suaminya yang didorong-dorong untuk terus punya barang baru, akhirnya korupsi. Akarnya kan dari situ tuh. Kadang kan korupsi itu didatangkan salahnya dari seorang istri yang konsumtif. Udah kebiasaan waktu dari masih remaja apa mau dipenuhi. Apalagi istrinya itu adalah seorang yang FOMO. Otomatis ketika suaminya itu kerja dan mendapat kedudukan, ada dia dorong-dorong, nggak mau lagi pakai tas yang murah, maunya tas yang harganya ratusan juta kan gitu kan. Pakaian nggak mau lagi yang murah, maunya pakai yang puluhan juta gitu kan. Nah, suami dari mana? Kan mikir juga, alah gua pegawai segini doang, gaji dari mana? Tapi diberi kepercayaan sama atasan untuk megang, katakanlah megang keuangan. Wah, pakai aja lah dulu, ya kan? Itu yang sering terjadi. Bagi seorang ini juga laki-laki kalau kebiasaan bersikap konsumtif, dia nanti akan punya perasaan bahwa cara membahagiakan pasangannya adalah dengan memanjakannya, memberikan macam-macam kebutuhan yang sebenarnya si cewek belum tentu minta loh. Cuma si cowok ini pengen membahagiakan, gitu kan? Pengen membahagiakan, maka meskipun tanpa diminta dia belilah sesuatu yang baru, yang mahal, yang mewah, dengan catatan nanti tambah disayang sama ceweknya kan gitu kan. Belum tentu juga kamu kasih macam-macam, begitu kamu bangkrut cowoknya pergi ceweknya, ya kan? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya kan gitu. Kalau lagi di ini lagi banyak duit mah, kamu punya saudara datang dari keluar angkasa juga datang deh, aku saudaramu gitu kan. Iya. Tapi ketika kamu bokeh, saudara kamu pada pergi, siapa lu gitu kan. Jadi hati-hati, sifat seperti itu harus kita ini kan ya. Jangan kita biasakan untuk konsumtif, karena resikonya adalah kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan keuangan kita. Kalau di luar kemampuan keuangan kita, nanti akan mendorong kepada tadi yang seperti dibicarakan. Bisa saja dia melanggar peraturan demi mendapatkan uang, atau tidak melanggar peraturan tapi memperbesar utang. Ujung-ujungnya susah-susah juga, ya kan? Banyak yang utang. Ada risiko ini enggak? Ada risiko ke hukum enggak? Bisa. Kalau kamu minjem nggak bayar kan untuk lama-lama diperkarain juga kan gitu kan. Paling tidak nanti kamu ketika benar-benar lagi kesulitan, nggak ada yang mau minjemin, habis kebiasaan nggak bayar kan gitu ya. Jadi orang nggak ada yang percaya. Ketika kita kemudian nanti sudah dewasa dan kemudian sudah menjadi pejabat, ya korupsi jatuhnya, ya kan. Misalnya kayak siapa itu, Sandra Dewi, duitnya triliunan, ya kan. Tadinya kan dia cuma seorang artis biasa kan, ya cantik memang. Justru kalau dia nggak cantik mah nggak mungkin dapat yang kaya ya. Tapi juga kalau lihat dari perbandingan before and afternya beda jauh ya. Kalau saya lihat di TikTok itu, before-nya begini, after-nya begini. Lalu komennya, ini kan karena uang. Iya kan. Iya, berarti kamu juga bisa jadi cantik seperti bidadari kalau punya uang. Nah terboga ya sebenarnya. Kalau nggak punya duit ya terima apa adanya. Ya deh ya. Iya. Jadi jangan kita jadi FOMO, jadi apa gara-gara terdorong oleh perasaan ingin selalu tampil hebat. Maka konsumtif ya banyak resiko. Syukur-syukur kalau memang dapat suami tajir gitu. Tapi nggak bagus juga sih. Kenapa konsumtif itu? Suami yang tadinya tajir karena jujur, akhirnya lama tajir karena nggak jujur. Kalau dia di penjara kan kamu juga yang susah, ya kan? Kalau tiba-tiba suami jadi perkara hukum, memang istrinya santai aja kan nggak mungkin. Pasti ke bawah juga. Gitu. Oke, jadi harus dimulai dari sekarang, jangan konsumtif. Biasakan diri untuk berpikir realistis. Apa yang jadi kebutuhan harus diukur dengan kemampuan. Gitu. Karena nanti akan timbul kejahatan bagi orang yang terkait ketika dia merasa bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan istri atau siapa pasangannya, lalu kemudian dia lihat ada kesempatan, maka dia lakukanlah kejahatan. Kejahatan itu tidak hanya muncul dari kesempatan, tapi juga ada kemauan. Bukan hanya muncul dari kemauan, tapi juga ada kesempatan.
Kalau dua-duanya ketutup, insya Allah jujur ya seumur hidup tenang aja. Karena nggak dikejar-kejar kebutuhan yang berlebihan gitu ya. Nah itu mulanya dari sifat konsumtif. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya dari perilaku konsumtif ini, jadi konsumtif ini bisa dikatakan positif jika dilakukan secara tersadar atau terukur. Bila negatif jika tidak dapat dikendalikan. Intinya konsumtif ini tergantung dari setiap individunya, yaitu dengan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Baik, cukup sekian diskusi hari ini. Terima kasih telah menyimak diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.